Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya murid dewasa, remaja, dan senior? Kita bertemu lagi di pelajaran sekolah minggu kita yang masuk ke pelajaran yang ke-10. Suasananya sudah mulai suasana Natal ya. Di gereja kita pun sudah ada banyak sekali banner-banner tentang acara Natal, hiasan Natal, pohon Natal gitu kan. Bukan hanya di gereja kita, tapi di beberapa gereja, bahkan mulai di jalan-jalan, di mall-mall ya, suasana Natal itu sangat berasa. Pelajaran kita hari ini pun bertemakan Natal. Kita mengambil judul hari ini adalah ketaatan Maria. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membukanya dan kita menyimaknya masing-masing. Kita hari ini kita belajar tentang ketaatan dan teladannya adalah Maria. Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita membacanya bersama-sama. Saya akan membacakan dari sini. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniakan Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ayat 35 berkata, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37 berkata, "Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon tuntunanmu, anugerahmu supaya kami bisa mengerti, memahami, bahkan diberikan kami kekuatan untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami sadari bahwa keterbatasan kami terkadang menghambat kami untuk mengerti firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami pengertian yang benar tentang firman-Mu. Ajar kami untuk bisa mengerti dan melakukannya, berkati kami, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Lukas 1 ayat yang 26-38 ini sering sekali menjadi tema Natal di mana-mana ya. Tetapi banyak sekali yang hanya melihat satu sisi saja tentang Yesusnya. Bagaimana Yesus itu, bagaimana cara Tuhan Yesus untuk datang ke dunia sebagaimana manusia kebanyakan. Tapi kita bisa melihat ada 3 hal yang kita pelajari dari Maria. Karena hari ini kita temanya belajar tentang ketaatannya Maria. Yang pertama, yang kita belajar dari Maria adalah tidak mengerti, namun dia percaya. Dia tidak mengerti, tapi dia percaya. Saat malaikat itu datang dan memberikan salam, dalam hatinya berkata, "Apa arti salam itu?" Tetapi dia tetap saja mendengarkannya. Kalau dia tidak percaya, kalau dia merasa bahwa ini ada yang tidak benar, dia pasti akan menghindar, bahkan mulai berkata-kata tidak baik kepada pembawa pesan itu, malaikat Gabriel gitu kan. Tetapi dia tetap sopan, dia tetap menyambut baik, walaupun sebenarnya dia nggak mengerti, dia tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Maria tidak mengerti mengapa dirinya yang dipilih, mengapa ia ditemui dan disapa oleh malaikat Gabriel, sehingga terkejut dan bertanya-tanya, apa arti dari salam itu?
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita terkadang kita dihadapkan dengan beberapa orang asing, beberapa keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi kalau kita percaya pada janji Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksud dan rencana Tuhan, dan kita menjalaninya dengan apa? Dengan pasrah. Tuhan pasti akan menunjukkan, oh ternyata begini toh, oh ternyata ini toh, gitu kan. Waktu awal pandemi mungkin bukan hanya saya, tapi semua kaum wanita ya, ibu-ibu semua merasa kepusingan gitu kan. Bagaimana mengurus anak yang sekolah online, bagaimana juga harus berusaha untuk keluarga ini tetap bisa makan, masih bisa membayar tagihan-tagihan listrik, mungkin tagihan air, untuk beli gas dan lain-lain. Itu menjadi satu problema yang besar untuk kaum wanita, termasuk saya gitu kan. Bukan hanya kaum wanita, bapak-bapak juga, anak-anak juga mempunyai permasalahan yang kurang lebih sama waktu di awal pandemi. Saya juga mengalami hal yang sama waktu suami saya tidak bekerja, saya harus bagaimana. Ternyata kesulitan itu yang mendorong saya akhirnya bisa berdagang. Saya bukan orang tipe yang bisa berjualan, tidak. Beberapa tahun setelah saya menikah pun diajak sama suami saya, coba jualan, coba begini, coba gini. Saya nggak bisa. Bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana berbicara tentang harga dan segala, bagaimana kalau nanti nawar gitu kan. Saya merasa bahwa berdagang itu bukan bukan saya banget gitu kan. Tetapi waktu awal pandemi begitu banyaknya kebutuhan yang harus kami cukupkan, akhirnya saya mulai belajar untuk memposting gitu kan. Kebetulan saya Desember sebelum pandemi itu, saya diberi hadiah sama suami saya handphone baru. Saya lihat bahwa itu penyimpanannya itu besar, saya harus bagaimana. Akhirnya saya bergabung dalam salah satu reseller besar yang berjualan alat rumah tangga. Saat itu saya mulai bergabung, saya ternyata di situ ada pelajaran online gitu kan, bagaimana berdagang secara online, bagaimana ada konsumen. Dari situ saya mulai membuka hati saya, membuka pikiran saya, mulai menjamah luas dunia perdagangan. Saya mau buka diri untuk berteman dengan siapa saja. Dulu saya memilih misalnya di Facebook, di IG saya akan saya akan follow orang yang kebanyakan saya kenal. Tapi sekarang setelah berdagang, saya harus memfollow banyak orang, mungkin kenal nggak kenal, ternyata meluas relasi saya. Dari awal 2001 yaitu pandemi ya, rasanya itu 2020 ya itu ya, berjalan itu nggak mulus. Akhirnya satu titik saya jualan handuk, dipesan sama bule saya sendiri satu lusin, saya kirim ke Jogja. Terus ada yang pesan teman gereja, ada yang begini, jadi semangat. Terus saya belajar untuk membuat tower snack dari teman saya dari Samarinda. Tolong ajarin saya, diajarin sama dia, dan saya memberanikan diri untuk membuka pesanan gitu kan. Satu datang, dua datang, dan akhirnya datanglah beberapa. Saya berteman dengan orang pada larang, dia jago pembuat buket uang, buket bunga. Saya mulai ngomong sama dia, ajarin saya mbak, tolong mbak. Akhirnya dia ngajarin saya, dan saya cuma bisa. Berjalannya waktu saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan orang di Tegal. Dan dia bisa buat buket balon gitu kan. Kenapa dalam balon ada balon gitu kan. Akhirnya saya belajar dari dia, memberanikan diri untuk membuka pesanan. Dan sekarang saya sudah beberapa kali membuatnya, dan puji Tuhan ini menjadi salah satu kerja sampingan saya untuk membantu perekonomian keluarga. Terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, kesulitan yang Tuhan izinkan itu membawa kita untuk menaik level. Tidak mengerti rencana Tuhan, tapi asal percaya saja, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Saya berteman dengan beberapa kaum wanita di gereja. Yang pertamanya coba-coba, akhirnya sekarang bisnis kulinernya lumayan. Roti yang dia buat bagus, atau enak, dan dia sampai kebanjiran order. Ada juga yang membuat makanan yang lain, bukan kue, tapi misalnya ada makanan masakan dan
Itu luar biasa. Saat kesulitan demi kesulitan kita mulai pasrah, kita menyerah, bahkan kita bilang, aduh Tuhan, saya harus bagaimana, tanpa ada action, kita akan gak lihat. Kita belajar dari Maria. Dia gak mengerti, tapi dia percaya. Itu salah satu bukti ketaatan. Saat kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menyenangkan hati, bertemu dengan orang yang sepertinya tidak respect sama kita, tapi kita jalani saja. Itu ketaatan. Tetap percaya bahwa semua ini adalah ditetapkan Tuhan untuk membawa kebaikan. Bukti ketaatan kedua Maria adalah dia tidak mengerti namun berserah. Berserah itu beda sama pasrah ya. Kalau pasrah itu sepertinya tidak melakukan apa-apa. Akhirnya ya sudahlah. Saya memang begini. Saya ya begini. Saya ya mau gimana lagi, kemampuan saya begini. Tapi kalau berserah itu artinya percaya pada kehendak Tuhan, percaya sama rancangan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tidak stuck diam saja, tapi berserah, dia mengikuti jalur rencananya Tuhan. Ayat 34. Kata Maria, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kalau kita lihat, perkataan yang sama juga dikatakan oleh Sakaria. Sakaria akhirnya dihukum bisu, tetapi Maria tidak dihukum. Kenapa? Karena dari pertama, dia sudah meletakkan percayanya pada perkataan Gabriel. Setelah itu dia mulai bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Dia berkata dengan sopan. Hal ini adalah wajar bagi seorang perawan, yang seorang wanita yang belum disentuh laki-laki, dia belum berumah tangga, dia belum bersuami, belum berhubungan intim dengan seorang laki-laki. Bagaimana dia bisa hamil padahal dia tidak bersuami? Itu pertanyaan yang wajar yang ditanyakan oleh seorang anak gadis, begitu kan. Beda sama Sakaria. Sakaria sudah berumur, sudah berumah tangga. Memang dia mikir bagaimana mungkin terjadi. Ini kan istri saya sudah tua gitu kan. Tetapi kan beda level. Sakaria adalah pelayan Tuhan yang melayani di bait suci. Tetapi dia masih belum percaya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan tiang awan dan tiang api yang dia bisa lihat tiap hari sama orang Israel dulu. Masih aja mereka tegar tengkuk. Waktu laut terbuka, mereka melihat. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut, air tidak ada. Tapi Maria itu beda. Dia melihatnya dengan ketaatan. Kepercayaannya terpancar dari jawabannya. Dan saat dia bertanya seperti itu, dia bertanya dengan rasa penasaran. Caranya Tuhan bagaimana ini? Kalau saya tuh hamil bagaimana caranya? Karena saya gak bersuami, itu pertanyaan wajar. Dan akhirnya dijelaskan oleh malaikat bahwa bayi yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus, dan bayi itu kudus, dan bayi ini akan diberi nama Yesus. Bayi ini tidak akan menerima dosa turunan manusia karena bayi ini kudus. Dan ketaatan Maria yang ketiga adalah dia tidak mengerti namun siap melakukannya. Perkataan Maria di ayat yang ke-38 ini menjadi satu penegasan bahwa dia percaya dan dia siap melakukannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau kita balik, ini kata-kata ini sering kita bicarakan, sering kita ulang-ulang dalam hidup kita. Setiap anak-anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Kita mempunyai tugas, punya visi dan misi dari Tuhan masing-masing. Kita ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu itu. Seperti inilah sikap ketaatan Maria. Dia siap melakukannya. Suka atau tidak suka. Ngerti nggak ngerti. Siap atau tidak siap. Keadaan baik atau tidak baik. Jadilah sesuai kehendak-Mu itu. Begitu kan? Maria melakukan satu sikap yang tegas. Kesiapan untuk melakukan perintah Tuhan ini terlihat dalam perkataannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Maria. Yang pertama, dia tidak mengerti, tapi dia percaya. Yang kedua, dia tidak mengerti, namun berserah.
bukan pasrah, tapi dia berserah. Yang ketiga adalah dia tidak mengerti namun siap melakukannya. Sekarang kembali ke masing-masing kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita dalam proses kehidupan kita yang semakin kesini semakin banyak diuji ya. Ketaatan kita pun diuji nih. Bukan hanya dompet kita yang diuji, bukan hanya ekonomi kita diuji, tapi sebenarnya sikap hati kita, ketaatan kita sedang diuji. Apakah kita bisa seperti Maria? Dan ini menjadi teguran bagi kita semua. Bukan karena tiba-tiba Natal ya, bukan karena suasana Natal kita bicara tentang Maria, tapi hari ini kita belajar tentang ketaatan. Sudahkah kita taat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah kita mendahulukan kehendak Tuhan? Sudahkah kita melakukannya dalam hidup kita? Cobalah jawab dalam hati masing-masing. Saat ini adalah bulan-bulan Natal, akhir tahun. Desember ini adalah bulan terakhir dari tahun 2022 ini. Dari awal Januari sampai sekarang, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu? Apa yang sudah terjadi dalam hidupmu? Apakah ada perubahan signifikan dari hidupmu? Cobalah mulai introspeksi diri, mulai belajar mengendalikan diri, dan mulai belajar taat seperti Maria. Kesimpulan kita pelajaran kita hari ini adalah ketika Tuhan menyatakan rencananya yang indah bagi kita dengan memilih kita untuk menjadi alatnya, mari menjalankan dengan penuh ketaatan, percaya, berserah, dan siap melakukannya. Itulah ketaatan. Mari kita ikuti teladan Maria dan menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Karena ketaatan itu bukan dibentuk hari ini, tapi dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan dari hal yang kecil, kita tidak akan bisa taat pada hal yang besar. Mulailah belajar untuk taat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Sehingga hari ini kami diberikan firman yang indah tentang ketaatan Maria. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada bagi kami. Dan menopang dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan selalu ada bagi kami. Dan berkati kami Tuhan supaya kami bisa taat. Berkati murid-murid-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.